Pemirsa, sebaiknya selalu awasi saat putra-putri Anda menggunakan media sosial. Di Jakarta Utara, dua geng bocah saling ejek di media sosial, kemudian membuat janji berkelahi. Akibatnya, anak berusia 13 tahun tewas dianiaya dengan senjata tajam. Anak berusia 13 tahun ini ditangkap polisi setelah membunuh anak berusia 13 tahun di Koja, Jakarta Utara. Pelaku maupun korban merupakan anggota geng bocah di Jakarta Utara. Pelaku membunuh korban dengan senjata tajam setelah sebelumnya dua geng bocah saling ejek dan menantang berkelahi. Dua geng bocah yang usianya rata-rata di bawah 14 tahun kemudian bertemu di kawasan Tugu Selatan Koja untuk saling serang. Pesantrennya geng. Dua geng ini sering berseteru. Berseterunya di medsos, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Karena sering berseteru, saling ejek di medsos, mereka berjanji merealisasikannya untuk berseteru di lapangan, artinya kopi darat, ketemu di darat. Polisi mengamankan barang bukti senjata tajam serta balok yang digunakan untuk saling serang. Polisi kini memburu pelaku lain sementara tersangka terancam hukuman minimal 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Malu memiliki anak di luar nikah, sepasang kekasih di Kediri, Jawa Timur membuang bayinya di halaman rumah tetangga. Aksi pelaku terungkap setelah polisi memeriksa sejumlah warga yang tinggal di sekitar lokasi kejadian. Sesosok bayi yang baru dilahirkan ditemukan warga Pelemahan, Kediri, Jawa Timur. Dengan cepat, warga membawa bayi tersebut dari halaman dekat pohon pisang. Kapolres Kediri AKBP Lukman Cahyono menjenguk bayi normal tersebut di rumah sakit. Setelah dilakukan pemeriksaan warga sekitar, polisi akhirnya mengamankan YG 15 tahun, warga Payaman, Pelemahan, dan kekasihnya IR 19 tahun, warga Tanjung Pagu. Siswi SMP itu mengaku tega membuang buah hatinya karena malu memiliki anak di luar nikah. Selama ini, pelaku menyembunyikan kehamilan dari orang tua dan tetangga. Proses persalinan dilakukan seorang diri di kamar mandi. Kami sudah menemukan ibu yang membuang bayi ini dan sekarang masih dalam pemeriksaan di Polres Kediri, termasuk juga hasil pemeriksaan laki-laki yang menjadi kekasih daripada si pelaku ini juga sudah kami amankan. Meski kedua tersangka tidak ditahan, namun mereka terancam 15 tahun penjara. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Ahnan Subagio melaporkan. Pemirsa, sejumlah pelajar didapati tinggal bersama dengan pasangannya di rumah kos Kota Jambi. Saat digeledah polisi, didapati alat kontrasepsi. Polisi mendatangi rumah kos di kawasan Jelutang, Kota Jambi dan memeriksa penghuninya. Saat diperiksa identitasnya, para penghuni kos ternyata masih pelajar dan tinggal bersama pasangannya. Di kamar berbeda, pasangan sesama pelajar pria dan wanita juga didapati tinggal bersama. Ironisnya, ditemukan alat kontrasepsi yang baru dipakai. Selain melakukan razia di rumah kos, polisi juga menyisir hotel-hotel di Kota Jambi. Sejumlah pasangan yang diduga berbuat mesum diamankan karena tidak bisa menunjukkan dokumen pasangan resmi. Di dalam hotel, polisi juga mendapati pasangan pelajar dan mahasiswa yang diduga berbuat mesum. Pasangan ini sempat bersembunyi di kamar mandi. Pasangan yang terjaring razia diperiksa di Polda Jambi sebelum diserahkan pada orang tua. Sebaiknya tetap selalu mengawasi putra-putri yang memilih tinggal kos agar tidak terjebak pergaulan hingga seks bebas. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra, iNews melaporkan. Pemirsa, pasangan selingkuh di Pinrang, Sulawesi Selatan, korban penganiayaan sudah siuman setelah sebelumnya pingsan. Kedua korban mengalami sejumlah luka akibat senjata tajam. Pelaku penganiayaan adik kandung pasangan selingkuh wanita yang memergoki perbuatan mesum di gubuk perkebunan.
Mali ditemukan warga di gubuk perkebunan Cempa Pinrang dengan kondisi luka hampir di seluruh tubuh. Saat ditemukan, Mali tidak memakai pakaian, sementara seorang wanita didapati pingsan juga nyaris tanpa busana. Warga mendatangi perkebunan Cempa setelah Sukirman, pelaku penganiayaan, mengakui melukai kedua korban karena sedang berbuat mesum. Mali dan Nura 2 hari dirawat di Rumah Sakit Umum Lasinrang sudah bisa memberikan keterangan pada polisi. Korban dengan luka parah dialami Mali, sementara Nura sempat pingsan akibat penganiayaan adik kandungnya. Cuma dia memang yang laki-laki itu banyak luka-lukanya, dan itu sudah diupayakan oleh dokter untuk melakukan penanganan. Kalau sudah dilakukan debriefing, menjahit luka-luka yang terbuka. Polisi menangkap pelaku penganiayaan Sukirman setelah mendapat laporan warga. Pada polisi, pelaku mengakui emosi melihat kakak kandungnya berbuat mesum dengan pria bukan suaminya. Lihat langsung pukul ya. Langsung. Memang apa yang kita temukan Ya, sampai kita emosi sama kakak? ya pada saat itu aku menemukan kakak aku ini sedang bersetubuh dengan laki-laki itu, Pak. Sedangkan mereka ini nggak ada hubungan suami istri begitu. Kita dapat di mana kita dapat dia? Di pondok, Pak. Pondok rumah-rumah kebun begitu. Sukirman menganiaya kedua korban dengan cangkul yang ada di kebun. Polisi masih mendalami pengakuan Sukirman karena kemungkinan ada motif lain terkait penganiayaan yang dilakukan. Dari Pinrang, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansori, iNews melaporkan. Pemirsa, HR dan Juan, tersangka pembunuhan di Depok dan Bogor, Jawa Barat, ternyata saling membantu untuk menghilangkan jejak. HR merupakan pelaku utama pembunuhan terhadap Didin karena sakit hati, sering menjadi korban pelecehan seksual sesama jenis. HR menjalani rekonstruksi pembunuhan di Polda Metro Jaya. HR, tersangka utama pembunuhan Didin yang mayatnya ditemukan di Gunung Pongkor, Bogor, menjalani rekonstruksi di Polda Metro Jaya. HR merupakan penjaga kios kelontong milik Didin. HR nekat membunuh karena sakit hati, sering menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan korban. Dalam rekonstruksi terungkap, HR sering menolak dan marah saat Didin melakukan pelecehan seksual. HR kemudian mengajak Juan yang bekerja sebagai pedagang bakso Malang keliling milik korban melakukan pembunuhan. Pembunuhan dilakukan di rumah Juan di Nanggung, Bogor. Bahkan sebelum dibunuh, Didin masih melakukan pelecehan seksual sehingga membuat HR emosi. Didin dibunuh saat tertidur usai mencabuli HR. Tersangka Hairudin ini ada rasa sakit hati karena sering disuruh untuk melakukan oral seks oleh korban. Merasa aman, untuk yang TKP Depok, mereka ada permasalahan antara Juanda dan korban yang dikontrakkan. Itu permasalahan adik kakak. Dan tersangka Hairudin dilibatkan juga oleh tersangka Juanda, di mana perannya Hairudin waktu itu memang niatnya bersama-sama untuk membunuh. Tapi pada saat pelaksanaan ternyata Juanda sendiri yang membunuh. Kemudian Juanda mengabarkan kepada Hairudin untuk bantu ditanamkan di lantai. Terungkapnya pembunuhan pada Didin setelah Juan mengaku telah membunuh bersama HR. Tim gabungan Polda Metro Jaya, Polres Depok, dan Polsek Nanggung kemudian membawa HR mencari lokasi penguburan Didin. Lokasi penguburan mayat tersembunyi jauh dari permukiman warga. Mayat Didin ditemukan sekitar 200 meter dari rumah Juan, kawasan Gunung Pongkor, pada kedalaman 1 meter lebih. Pembunuhan Didin dilatar belakangi emosi HR yang diajak berhubungan intim sesama jenis. Pada saat itu korban atas nama M. Khairifuddin datang ke Bogor. Katanya kangen seperti itu, datang ke Bogor, sampai di Bogor di rumah
kediaman saudara Juwana, mengajak saudara Juwana untuk menuju ke gubuk atau rumah kosong yang ada kurang lebih 200 meter dari rumah Juwana. Di sampingnya di sana si korban Muhammad Syarifudin merayu, membujuk dan memaksa Juwana untuk mau meladeni untuk membuat tindakan susila antar sesama jenis seperti itu. 3 bulan lalu Didin berpamitan pada keluarga akan ke rumah Juan di Lewiliang, Bogor. Sampai tujuan, Didin mengajak Juan mencari sinyal dan menuju gubuk kosong di perbukitan. Selama bersahabat, Didin sering mengajak Khair berhubungan intim sesama jenis, namun selalu ditolak. Saat berada di rumah Juan, Didin bahkan memaksa melakukan hubungan intim. Karena jengkel, Khair dan Juan kemudian menganiaya Didin menggunakan benda keras. Khair kemudian mengajak Juan mengubur Didin dalam hutan yang tak jauh dari rumahnya. Didin dikubur mengenakan pakaian lengkap dan ditemukan setelah 3 bulan. Berangkat mau ke Lewiliang, buru-buru. Dengan tergesa-gesa dia berangkat. Alasannya apa waktu itu? Alasannya mau ke rumah temennya, tapi saya cegah, tapi dia nekat ke sana gitu. Oke. Bilang dia mau ke rumah siapa? Bilang mau ke rumah siapa? Ke rumah Juan sama Dendi itu. Alasannya mau main? Mau main Aja. Oke. Setelah itu nggak pulang atau gimana? Nggak pulang. Sejak Didin hilang, bahkan Juan ikut terlibat pencarian ke sejumlah tempat di Bogor. Untuk menghilangkan jejak kecurigaan keluarga, Juan juga memperlihatkan percakapannya dengan Didin yang dilakukan di media sosial. Diduga handphone Didin dikendalikan oleh Juan. Keluarga Didin curiga setelah Juan menulis status di media sosial tentang pembunuhan yang dilakukan. Juan juga memutus hubungan pertemanan dengan keluarga Didin. Didin selama ini menganggap kakak beradik Juan dan Dendi maupun Khair seperti saudara. Namun rasa sakit hati dan emosi Khair kemudian berujung pada pembunuhan. Setelah membunuh Didin di bulan Agustus, Juan kemudian membunuh kakak kandungnya, Dendi. Awalnya Juan merencanakan membunuh berdua bersama Khair, namun akhirnya dilakukan sendiri. Khair hanya diminta membantu menguburkan mayat Dendi dalam kontrakan. Warna keramik yang berbeda juga dibawa Khair dan Juan dari Bogor. Juan masih menjalani pemeriksaan di Polres Depok, sementara tersangka Khair terancam hukuman 20 tahun penjara. Dari Jakarta, Aris Setiawan, Latianto, dan Wara Afandi, iNews melaporkan. Seorang anggota polisi ditabrak ambulan yang membawa pasien COVID-19 yang melintas di arah jalan berlawanan. Sergap akan kembali sesaat lagi.